Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi upload video, tapi tiba-tiba video tersebut dihapus oleh YouTube karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Dan channel saya pun akibatnya kena teguran. Apakah masih ada harapan untuk channel saya bisa dimonetisasi nanti? Ada harapan selagi kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang berikutnya. Kalau masa teguran pertama itu memang sudah habis dan kita sudah mencapai syarat monetisasi nih, sudah mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, kita akan diberikan tempat untuk daftar sekarang. Tapi kalau kita sudah kena teguran pertama tapi justru kita melakukan kesalahan yang kedua, padahal teguran pertama itu masih berjalan nih, masih belum beres, kita melakukan kesalahan lagi yang kedua, hukumannya akan lebih berat ya. Apalagi di saat kita masa teguran kedua masih berjalan nih, belum habis, kita melakukan lagi kesalahan yang ketiga. Akibatnya apa? Channel YouTube kita pun akan dihapus. YouTube juga sama kayak perusahaan-perusahaan ya, mungkin kalau sahabat semua tahu, perusahaan juga memberlakukan seperti SP1, SP2, SP3. SP1 mungkin hukumannya masih ringan, SP2 mungkin masih ada harapan, tapi kalau udah SP3 kita diberhentikan dari perusahaan tersebut mungkin ya. Nah, YouTube juga seperti itu. Jadi yang akan berpengaruh kepada monetisasi kita, insya Allah isi kontennya. Di saat kita nanti sudah muncul daftar sekarang dan kita daftar, kalau memang konten kitanya memang tidak bermasalah, bisa diterima monetisasinya. Meskipun kita channelnya sudah pernah mendapatkan teguran, ya, sudah pernah mengalami kena teguran dan konten kita pernah dihapus oleh YouTube. Ini sebagai contoh. Jangankan yang belum dimonetisasi, yang sudah dimonetisasi pun ya, kalau kita upload video, tiba-tiba nih video kita dihapus, ya, tanpa sepengetahuan kita, itu channel kita masih aktif monetisasinya. Yang saya alami dulu waktu masalah konten tentang aplikasi KenMaster ya, itu kan udah lama, video tersebut udah lama dipublikasikan, tapi tiba-tiba dihapus sama YouTube karena melanggar. Tapi channel masih aktif monetisasinya. Beda lagi karena ini melanggar klaim hak cipta. Beda dengan konten-konten yang melanggar memang pedoman komunitas ya. Kalau konten yang melanggar pedoman komunitas dan konten kita dihapus, pastikan kita kena teguran. Bisa jadi konten kita akan diberhentikan monetisasinya kalau channel kita sudah dimonetisasi. Tapi kalau konten kita memang hanya sekedar kena konten klaim hak cipta, itu monetisasi masih aktif, tidak sampai diberhentikan monetisasinya ya. Ini saya alami dulu waktu saya upload video cara download aplikasi KenMaster tanpa watermark. Ternyata itu memang konten tersebut tidak diperbolehkan karena ada pemiliknya. Akibatnya konten saya diajukan untuk penghapusan konten sama si pemilik aplikasi KenMaster tersebut. Konten saya dihapus tapi tetap monetisasi saya masih jalan ya. Itu yang perlu kita perhatikan karena permasalahannya beda-beda ya, teguran itu beda-beda ya. Kalau sahabat semua melanggar seperti kita membuat video di perjalanan, tiba-tiba kita menemukan kejadian yang mungkin ada tabrakan nih, dan kita upload ke YouTube sampai yang diuploadnya itu memunculkan ada yang meninggal gitu ya, itu memang tidak diperbolehkan, akan dihapus oleh YouTube ya. Jangan sampai kita upload video-video seperti itu. Pokoknya video-video yang mengerikan, yang berbahaya untuk diupload ke YouTube itu biasanya YouTube langsung akan menghapus. YouTube tidak ingin video-video seperti itu muncul di YouTube karena masih banyak penonton-penonton yang mungkin penonton di bawah usia. Jadi video tersebut mengerikan. Coba saat ini, kenapa konten-konten prank yang seperti konten-konten prank yang membahayakan ya, konten-konten prank yang membahayakan itu saat ini YouTube
men-take down atau memberhentikan channel-channel seperti itu. Karena itu memang membahayakan umum. Karena yang prank itu kadang-kadang kan ada konten settingan, ada juga yang asli. Kalau settingan juga tetap ya, kalau memang menurut YouTube itu salah akan dihapus. Makanya konten-konten prank seperti itu saat ini diberhentikan ya. Jadi intinya buat channel-channel yang mungkin pernah mengalami kena teguran pedoman komunitas, jangan khawatir. Untuk masalah monetisasi masih bisa aman monetisasinya. Yang penting satu, masa tegurannya sudah aktif, dan di saat teguran masih aktif kita jangan sampai melakukan kesalahan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan lagi, upload video yang bermasalah. Dan yang kedua, pastinya kita di saat daftar monetisasi ditinjau itu adalah kontennya ya. Ingat, bukan masalah tegurannya. Teguran sudah aktif, YouTube tidak mempermasalahkan ya. Walaupun dulu pernah kita melakukan kesalahan, YouTube masih bisa memberikan maaf ya. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Kecuali sahabat-sahabat semua mungkin kalau di saat daftar monetisasi ditolak karena ya masalahnya kontennya bukan konten original. YouTube tidak memberi ampun kalau konten-konten yang mendaftar monetisasi tapi kontennya bukan konten original untuk saat ini ya. Ya, mungkin untuk pemberitahuan dari saya cukup sekian buat channel yang sudah kena teguran. Insya Allah yang penting kita jangan sampai melakukan lagi. Pokoknya tetap berhati-hati di saat upload konten ya. Kita tetap berhati-hati, bisa memilih konten yang aman untuk kita upload. Meskipun konten tersebut bagus nih ya, menurut kita bagus ya. Kita kalau upload nih, kita berpikiran nih, wah kalau diupload kayaknya penontonnya bisa meledak nih. Video yang mungkin lagi viral videonya itu. Kita sendiri memang yang ngambil nih, kita sendiri yang ngambil videonya, bukan video orang lain. Kita ngambil. Tapi kalau menurut kita benar, tapi menurut YouTube itu tidak benar, percuma. Alangkah baiknya kita buang saja video tersebut ya, demi amannya channel kita. Saat ini kita tahu kan, untuk penonton-penonton YouTube masih banyak anak-anak, dan YouTube pun membatasi untuk konten-konten yang mungkin konten untuk anak-anak. Dan live streaming pun saat ini kita tahu banyak aturan-aturan. Di saat live streaming kita jangan sampai memunculkan anak-anak, karena YouTube ingin tetap aman untuk para penonton-penonton di luaran sana tentunya ya. Semoga aja sharing singkat dari Abah bisa bermanfaat buat sahabatku. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, yo, tetap berjuang menjadi seorang konten kreator yang kreatif dan editor ya. Sudah pandai membuat konten kreator dan sudah pandai pula untuk ngeditnya. Semoga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.